Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya Dia Nurlia dan Pak Bapak Prasetyo Nugroho dalam acara Ngopi Sore, ngobrolin pengalaman inspirasi sosial forestry. Untuk tema kita pada hari ini membahas pengelolaan hutan adat dan kearifan lokal, dan telah hadir di sini narasumber dari Huma bersama Ibu Nora Hidayati. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya. Dan juga ada Abah Maman dari MHA Kasepuhan Pasir Eri. Sampurasun Abah. Sampurasun. Baik, untuk itu para kawan milenial perlu diinformasikan bahwa sejak 2016 telah menjadi babak baru terhadap pengelolaan hutan di Indonesia, yaitu hutan adat yang merupakan salah satu yang skema dari perhutanan sosial. Dan Kasepuhan Pasir Eri sudah ditetapkan hutan adatnya dan diserahkan langsung oleh Bapak Presiden di Istana Negara. Silakan Pak. Oh ya, teman-teman milenial semua. Jadi hutan adat ini memang salah satu program di Kementerian Lingkungan Hidup, dan hari ini sudah ada 8 ya, Kang Maman, untuk masyarakat adat di Lebak. Jadi sejak 2016 sampai kemarin terakhir Cibeduk, Cibeduk, Cisitu dan Cisungsang, sehingga penting untuk kita memahami bahwa masyarakat adat ini juga punya pengetahuan lokal, punya teknologi tradisional, teknologi yang sudah selaras dengan lingkungan. Banyak sekali sebetulnya pengetahuan lokal ini yang perlu dikembangkan. Jadi bukan hanya sekedar hutannya dikeramatkan dan sebagainya, tetapi ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa didorong untuk menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya seperti kita tahu kuliner lokal, kemudian tradisi, obat-obatan dan sebagainya, itu pengetahuan-pengetahuan itu sebetulnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, terutama terkait dengan kekayaan intelektual komunal ya. Selain kita punya Permen 34, kan juga sudah ada Perpres yang terbaru yang artinya masyarakat adat itu sebagai pengampu dari kearifan lokal. Ini yang sering menjadi miris kita. Sering kita dengar di media gitu ya. Ada anak SMA penemu kayu bajaka. Kayu bajaka ini kan buat masyarakat adat di Kalimantan itu soal biasa. Misalnya di Kasepuhan itu kan ada beberapa kearifan lokal mengenai padi dan lain sebagainya, itu kan juga bukan orang luar atau peneliti atau orang yang belajar di situ yang menemukan, tapi masyarakatlah yang memiliki itu. Sehingga ini yang penting bahwa mengedepankan soal masyarakat adat sebagai pemilik tradisi, pengetahuan, pengampu. Jadi pengampu itu siapapun yang istilahnya mengambil turunannya dari pengetahuan lokal itu harus ada perhitungannya lah, kira-kira begitu ya. Kan ini kan hak kekayaan intelektual komunal yang sudah beratus-ratus tahun di Pasir Eri ini, soal padi, soal leit, soal ketahanan pangan dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan ditanyakan, tapi yang penting ini soal kekayaan intelektual yang dalam hal pengelolaan alam dan lingkungan ini sudah dilakukan. Seperti padi ini kan menjadi yang utama ya, tapi nanti kita pengen ngobrol lebih jauh. Selain padi apa saja, karena kan padi ini macam-macam di varietas padi di Kasepuhan ini kan macam-macam. Kalau saya mengetahuinya ada 2 padi biasa sama padi cair. Kang Maman tahu padi cair itu? Padi cair belum Pak? Padi cair itu beras kencur. Iya, jadi ini salah satu kearifan lokal. Itu pengobatan tradisional untuk kesegaran, untuk dan sebagainya, dan semua pengelolaan itu kan di Kasepuhan ada juga pasti beras kencur lah. Nah, kalau saya menyebutnya itu padi cair. Padi yang dicairkan, ditampur kencur, dikasih air. Jadilah padi cair. Nah, itu salah satu yang sampai sekarang kita nggak tahu siapa pengampu dari penemu beras kencur. Masyarakat Kasepuhan kah, dan sebagainya, kan macam-macam beras kencur di masing-masing tempat, lain-lain. Banyak sekali. Dan kuliner banyak sekali kan. Saya belum tahu ini dari
Kasepuan apa yang bisa didorong. Jadi saya kira itu penting dalam konteks kearifan. Saya kira gitu ya. Iya Pak, saya boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Harus bertanya. Saya mau bertanya sama Abah, bagaimana perasaan masyarakat adat Pasir Eri dan Abah sendiri sebelum dan setelah penetapan hutan adat, ada bedanya nggak sih Bah kalau menurut Abah? Kalau beda ya pasti beda ya. Karena apa? Artinya dalam persoalan penjagaan hutan, kita lebih leluasa dan lebih tenang dalam mengelola hutan itu sendiri gitu. Karena kalau sebelum si hutan ini diserahkan secara resmi oleh presiden, oleh pemerintah kepada kita, ini tetap ada dua versi pengakuannya. Pemerintah itu menyebutnya sebagai TNGHS, sebagai Taman Nasional kan gitu. Nasional. Tapi kemudian versi kita bahwa hutan yang kita lindungi itu adalah hutan adat. Gitu. Oh, iya. Jadi secara administratif memang ya jelas itu disebut sebagai Taman Nasional, tapi secara fakta penjagaan di lapangan kita tetap bersikeras, kita tetap berpendapat bahwa hutan itu ya hutan adat, hutan yang kita lindungi adalah hutan adat gitu. Oke. Kalau di sana Bah, bagaimana peran perempuan dan pemuda dalam upaya melestarikan budaya kearifan lokal yang terus dikembangkan secara turun-temurun? Nah, kalau untuk pemuda dalam menjaga kearifan lokal, sebenarnya ini saya sebenarnya beberapa tahun ke belakang dari 2017 mencoba bagaimana memerankan anak muda dalam persoalan menjaga kebudayaan, dan menjaga kebudayaan itu di dalamnya ya bagian penjagaan hutan itu juga bagian daripada kebudayaan. Ya. Nah, untuk anak-anak muda itu sebenarnya lebih kepada peningkatan kapasitas, memberikan sebuah pemahaman-pemahaman, membuka pesan-pesan yang tersirat dari setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan terhadap anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda di Kasepuhan ini tidak merasa termarginal, tidak merasa minder, dan lain sebagainya gitu. Justru harapan saya dengan adanya peningkatan kapasitas menyampaikan informasi-informasi, pesan-pesan yang ada di dalam segala tradisi yang ada di Kasepuhan ini menjadi bangga, dan mereka bersemangat dan terus berkeinginan untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri gitu. Nah, kalau perempuan, peran perempuan ada juga peran perempuan. Kalau peran perempuan sebenarnya kalau yang saya geluti sejauh ini lebih kepada peningkatan ekonomi. Jadi bagaimana memerankan ibu-ibu yang ada di Kasepuhan ini untuk aktif di kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pengolahan kekayaan makanan lokal yang ada di Kasepuhan itu sendiri gitu. Jadi saya membentuk sebuah komunitas namanya kelompok Canoli namanya kan gitu. Sebenarnya Canoli itu bahasa lokal. Canoli itu sebenarnya kalau di Kasepuhan itu kalau bahasa kerennya koki kan gitu ya. Kan. Kalau di Kasepuhan itu namanya Canoli gitu. Canoli itu tetap jadi tukang masak gitu. Tukang masak gitu. Ya, kelompok Canoli ini mengembangkan makanan-makanan lokal yang ada di Kasepuhan sehingga itu menjadi diketahui juga oleh masyarakat luar. Sudah ada berapa resep makanan lokal yang teridentifikasi? Sebenarnya banyak, tapi yang dikembangkan sejauh ini hanya baru makanan-makanan yang masih bersifat umum, gitu. Kalau yang dikomersilkan, yang dijual belikan gitu, baru keripik dan lain sebagainya, memanfaatkan kekayaan-kekayaannya dari hutan seperti pisang dan lain-lain supaya si pisang ini menjadi berharga gitu. Karena kalau dijual pisang gitu aja sebenarnya di kampung itu murah, Pak. Oh iya. Ya, gitu. Tapi kalau sudah adanya inovasi untuk pengelolaan makanan itu ya tentunya ya jadi mahal jadi gitu. mahal. Nah, ini apa yang membedakan antara pisang biasa yang dari Kasepuhan ini? Apakah ada pembedaan? Karena ini kan kearifan lokal ya. Jangan-jangan nanti bisa sama dengan sang pisang yang punyanya anaknya Bapak Presiden kan? Mungkin ada ininya, ada hal yang kemudian menjadi sangat spesifik gitu, kira-kira apa? Nah, untuk pisang yang ada di Kasepuhan sih sebenarnya pertama dari sisi organiknya. Lebih organik ya, pasti. Ya, tentunya pasti lebih organik. Lalu kemudian dalam tata cara pengambilannya ini lebih beradab menurut kami. Menurut kami selaku masyarakat adat. Di mana lebih beradabnya? Kami menyadari bahwa
ketika kita menanam pisang, kita hanya bisa menanam saja. Lalu kemudian kita tidak bisa membuatnya tumbuh dengan baik. Siapa yang membuatnya tumbuh dengan baik? Ya tentunya Sang Maha Pencipta. Iya. Kemudian setelah menjadi besar, kita tidak juga bisa membuatnya menjadi manis. Siapa yang membuatnya menjadi manis? Ya tentunya Sang Maha Pencipta. Maka dalam proses pengambilannya, ya tentunya ini dengan cara-cara ritual permohonan izin kepada Sang Pencipta. Gitu. Jadi seperti itu. Iya Pak. Mungkin Pak Pras ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Oke, saya kira penting juga ya, Leit ini kan menjadi Ya. sentral dari masyarakat Kasepuhan. Jadi mungkin Kang Maman bisa menceritakan kepada anak-anak muda fungsi atau makna Leit sendiri Leit itu sebagai sendiri, Pak. Leit sendiri sebagai Leit itu kan kalau dalam bahasa umumnya lumbung pangan kan lumbung gitu. pangan. Nah, jadi Leit itu sebenarnya sebagai simbol ketahanan pangan untuk masyarakat adat Kasepuhan. Iya. Kenapa disebut simbol ketahanan pangan? Karena yang disimpan di Leit itu hanya pare gede saja. Kalau jenis padi kan ada, kalau kami ya menyebutnya ada padi komersil. Padi komersil itu padi yang bibitnya dari pemerintah yang kemudian setelah panen itu diperjualbelikan. Perjualbelikan. Nah, lalu kemudian ada pare gede. Pare gede itu ya padi lokal. Padi lokal. Padi lokal yang dipelihara secara baik karena padi lokal ini juga sebenarnya untuk masyarakat adat jarang juga yang mau menjual karena sayang. Karena dari segi ketahanannya antara padi lokal dan padi komersil ini jauh. Padi komersil itu daya simpannya 3 tahun 5 tahun itu sudah jelek, sudah berubah kualitasnya. Tapi kalau padi lokal pare gede ini bisa nyampe 20 sampai 30 tahun. Luar biasa ya. Ya. Jadi secara ini simbol ketahanan pangannya ya ada di Leit. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, si pare gede ini tadi beberapa sedikit disinggung bahwa ini menjadi simbol kearifan lokal utama. Nah, jadi karena pada proses penanaman pare gede ini ada 7 simbol, 7 ritual yang kita lakukan. Dari mulai asup leweng sampai kemudian puncaknya ada acara seren tahun. Gitu. Nah, jadi ini penjagaan bagaimana upaya menjaga alam melalui si padi ini kita lakukan dari 7 rukun 7 kami nyebutnya atau rukun tani gitu di masyarakat Kasepuhan. Dari mulai asup leweng, rukun 7. Kalau ini pitu ya, rukun pitu atau apa kalau bahasa Sundanya? Rukun bahasa 7 kan? Iya, 7 proses. 7 proses mengurus padi dari mulai kita menanam sampai kemudian panen dan kemudian syukuran gitu. 7 proses itu. Gitu. Jadi yang lebih banyak dimakan oleh masyarakat adat Kasepuhan ini pare gedenya. Pare gedenya. Kalau yang tadi yang apa namanya? Kita menyebutnya digebot dari gitu ya. Itu dijual ya. Itu yang boleh dijual. Dikomersilkan ya bahasanya gitu. Jadi yang jadi nasi itu pare gede ya. Pare gedenya. Yang kita simpan itu di Leit itu ya pare gede gitu. Bukan pare. Gitu. Jadi dia tahu nggak ada nasi yang membuat saya kalau makan itu tersenyum. Nasi Pak? Nggak tahu Pak. When I see you smile. Jadi kita ini pari gede itu kan. When I see you smile kan nasi. Jadi saya pernah ke Pasir Rilih ya sama Cirombang. Jadi ada orang makan dari beras baru itu setelah panen ya. Nah pari gede itu apakah dikonsumsi langsung atau harus disimpan dulu selama berapa tahun baru boleh dikonsumsi? Ada ritualnya gitu. Ada ritual disebutnya nganyaran. Jadi sebelum nganyaran. Oh, nganyar ya, nganyaran. Saya lupa namanya. Sebelum nganyaran kita nggak boleh tuh makan nasi pare gede gitu. Karena kita meyakini bahwa padi juga punya nyawa yang harus dihargai gitu. Dia makhluk hidup yang harus dihargai gitu. Jadi dalam prosesnya ya harus ada ritual-ritual untuk masyarakat adat juga. Iya. Kalau di masyarakat adat sendiri Pak, ada wilayah yang menurut masyarakat itu paling sakral atau suci di sana Pak? Nah, pertama memang hutan. Hutan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang sakral. Kenapa demikian? Karena hutan adalah sumber kehidupan dan sumber penghidupan. Gitu. Kenapa sumber kehidupan? Karena dengan kita menjaga hutan, kita bisa masih menghirup udara yang segar. Lalu kemudian sinar mataharinya tidak menjadikan kita kepanasan kan gitu. Lalu kemudian
Dengan hutan juga kita masih bisa menerima air yang jernih dan bersih. Nah, jadi ikat kepala yang saya pakai ini mempunyai makna juga kan sebenarnya dalam proses penjagaan alam semesta kan gitu. Segi empatnya ikat kepala yang saya pakai itu bagian daripada kita harus senantiasa menjaga 4 unsur kehidupan yang terdiri dari tanah, air, udara, dan cahaya. Di mana kita menjaga, ya kan gitu. Nah, kan gitu. Jadi kemudian ketika dipakai dari segi 4 menjadi segitiga, maka segitiga itu menjaga 4 unsur kehidupan itu dengan 3 peraturan yang kita sebut sebagai Tritangtu Dimokaha. Aturan adat, aturan agama, dan aturan negara. Nah, jadi praktek-praktek perlindungan alam sebenarnya ini jauh sudah dilakukan oleh masyarakat adat sebelum bahkan Indonesia ini merdeka. Kita tetap berkeyakinan seperti itu karena ya buktinya alam di wilayah masyarakat adat khususnya di kami masih terjaga sampai saat ini. Padahal Indonesia merdeka baru berapa puluh tahun kan gitu. Ini artinya masyarakat adat yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka tetap melestarikan dan menjaga hutan dan alam gitu, yang ada di sekitar. Gitu. Mewakili anak-anak milenial nih, Bah, apa arti kesepuhan dan nama Pasir Eri itu sendiri? Sebenarnya ada beberapa versi berkaitan dengan itu. Pertama, kasepuhan ya sebenarnya dari kata sepuh. Sepuh itu ya kan tua gitu. Tua. Artinya apa? Artinya berarti masyarakat kasepuhan itu adalah sebuah sekumpulan masyarakat yang ada satu orang dituakan di dalamnya. Maka yang kita sebut kepala adat. Mungkin untuk wilayah-wilayah adat yang menyebutnya kepala adat dan itu berbeda-beda penamaannya ya. Kalau kita kan abah gitu. Kalau mungkin di wilayah-wilayah adat yang lain ada juga kan gitu. Nah, dan kemudian menjaga sebuah warisan dari para orang tua. Warisan apa yang dijaga dari para orang tua? Alamnya, hutannya kan gitu. Lalu kemudian kearifan lokalnya dan lain-lain gitu. Dan itu tradisi-tradisi banyak sekali yang ada di masyarakat Kasepuhan yang kemudian masih kita jaga gitu. Makanya kita sebut kasepuhan kan gitu. Iya, betul. Gitu. Yang untuk penghumannya, Pak. Yang untuk Ibu Nora dari Huma, apa yang paling penting Ibu yang perlu dikembangkan oleh pendamping dalam melihat kearifan lokal yang ada di masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Dian, izin Abah. Ya, sebenarnya kearifan lokal itu kan spesifik berhubungan dengan bagaimana budaya dan budaya sesuatu tertentu lalu mencerminkan arah kehidupan suatu masyarakat tertentu ya, baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat adat. Terus kemudian memang itu kan lahir dari masyarakat itu sendiri, lahir dari masyarakat itu sendiri, lalu disebarluaskan di secara non formal, lalu kemudian juga berkembang dan terus menerus berdasarkan generasi ke generasi ya, bertahan dari generasi ke generasi. Nah, sebenarnya kearifan lokal itu kan bentuknya itu sendiri kan ada istiadat. Tadi Abah juga sampaikan soal ada hukum adat yang kemudian terus tradisi, nilai, etika gitu kan. Nah, itu kan teknologi tradisional, pengetahuan tradisional itu yang kemudian masuk ke dalam kearifan lokal itu sendiri. Ada beberapa hal yang biasanya sebagai pendamping perlu dicermati ya dalam melihat pengembangan kearifan lokal itu sendiri. Sebenarnya pengembangan kearifan lokal itu tergantung kepada masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat mau membawa kemana itu kearifan lokalnya, mau tetap dipertahankan atau kemudian dikembangkan, karena juga ada gempuran-gempuran budaya luar yang harus dihadapi oleh masyarakat. Nah, kekuatan masyarakat itu di situ. Bagaimana kemudian dia bertahan dari gempuran-gempuran budaya luar ya, dan beradaptasi dengan itu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang kita lihat bahwa kearifan lokal itu tentu kemudian dia mengajarkan nilai norma dan etika itu tadi. Lalu kemudian dia melihat bahwa ada hubungan relasi antara manusia dan alam. Tadi Abah Maman juga sudah sampaikan kan, bagaimana kemudian hubungan masyarakat adat Pasir Eri dengan hutannya, dengan alamnya, dengan sumber airnya, sumber kekayaannya, itu adalah sebagai penopang kehidupan mereka selama ini gitu. Lalu kemudian
yaitu kemudian memiliki kemampuan untuk bertahan. Dan satu lagi bahwa mempererat hubungan sosial. Jadi kearifan lokal tentu kemudian menjadi pengikat di masyarakat adat itu untuk terus kemudian menjadi bahagian yang komunal ya, bersama-sama, merasa memiliki secara bersama. Nah itu sih aku melihatnya. Jadi memang kearifan lokal ini dinamis ya sifatnya, harus berkembang terus dan ya mungkin sentuhan-sentuhan milenial kayak Abah Maman ini kan nanti bagaimana mentransfer dari para sesepuh ke anak-anak muda ini tentu saja kan nggak bisa seperti dahulu ya. Kalau sekarang anak muda suruh ikut melihat, kalau di saya misalnya wayang orang sehari semalam suntuk itu kan rasanya anak-anak muda sekarang bosan. Mungkin perlu ada inovasi. Kan? Saya kira itu nggak ada masalah juga ya, karena masyarakat adat juga dinamis, pengetahuan lokal juga. Jadi filosofinya mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman gitu. Artinya apa? Artinya kan kita tradisi ya, kita jaga tradisi dulu ya, kita jaga gitu. Lalu kemudian kita kolaborasikan dengan perkembangan zaman gitu. Kayak begitu ya, teman-teman milenial. Salah satu tokoh adat yang milenial nih, Kang Maman atau Abah Maman dari Pasir Dari. Untuk emaknya ada lagi pertanyaan Pak? Kalau untuk satu lagi mau tanya lagi nih, untuk upaya perlindungan kearifan lokal di wilayah dampingannya itu seperti apa? Ya sebenarnya kalau Huma kan tidak punya wilayah dampingan khusus langsung ya, tapi kemudian kita punya mitra-mitra yang bekerja untuk komunitas masyarakat adat gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang memang dikerjakan oleh sebagai pendamping itu kan memfasilitasi ya, menemani gitu masyarakat adat gitu ya, masyarakat adat maupun masyarakat lokal untuk mau dibawa kemana. Setidaknya misalnya dalam proses-proses fasilitasi itu kita menemani masyarakat untuk mengidentifikasi kembali itu kearifan lokalnya apa gitu. Lalu secara tenurial di mana itu berada, kekayaan sumber daya alam, lalu kemudian bagaimana sumber daya manusianya juga berelasi dengan alam itu bisa kemudian teridentifikasi, lalu kemudian juga itu bisa dikembangkan dengan ya perkembangan zaman itu. Yang jadi catatan itu bagaimana esensi dari pengetahuan tradisional itu tidak hilang gitu ya, walaupun kemudian dia dinamis, berkembang sesuai dengan zamannya, tapi kemudian esensinya itu tetap bisa dipertahankan. Lalu kemudian memang di tataran kebijakan bagaimana kemudian kita memastikan ini dapat dilindungi ya, dapat dilindungi, dapat diakui. Sekarang ini kan banyak kebijakan yang di berbagai sektor yang mengakui soal pengetahuan tradisional. Lalu kemudian ya nggak banyak juga kemudian di 5 ya, kalau Huma melihat ada 5 lah Pak kebijakan di berbagai sektor. Nah cuma satu itu yang kemudian memang mengakui masyarakat adat sebagai pengampu tradisional, yaitu Permen 34. Walaupun kemudian kita juga perlu melihat kembali bagaimana perannya di situ, peran dan fungsi masyarakat adat itu dalam sebagai pengampu asli dari pengetahuan tradisional tersebut. Lalu kemudian saya menarik juga terkait dengan bagaimana kita memastikan kelompok-kelompok minoritas di dalam komunitas masyarakat adat itu tetap dilibatkan gitu. Nah tadi ada kaum muda ya, ada perempuan. Kaum muda tadi kita sepakat ya bahwa kemudian itu adalah garda terdepan malahan kemudian di dalam perkembangan zaman ini gitu. Lalu kemudian perempuan, mau tidak mau kita harus akui bahwa perempuan itu adalah penopang kehidupan komunitas dan juga keluarga gitu, baik itu secara pangan, pengetahuan mereka ya, pengetahuan mereka terkait dengan pangan, sumber air, karena mereka memang sangat dekat dengan itu gitu ya. Lalu kemudian juga obat-obatan tadi yang kita sempat bilang gitu kan, itu kemudian peran-peran mereka perlu dilihat betul gitu. Nah itu yang kita dorong juga ke komunitas maupun di pengambil kebijakan, bagaimana peran-peran berbagai pihak di dalam komunitas itu bisa dilihat gitu, karena pengetahuannya ada di sana. Di saya ada juga tuh komunitas untuk anak muda, namanya itu Kompak Pak. Kompak. Komunitas Pemuda Adat Kasepuhan Pasir Dari gitu. Jadi si kaum muda ini menjadi garda terdepan bagaimana melestarikan kebudayaan dan kemudian mengkolaborasikannya dengan zaman gitu, dengan campuran-campuran inovasi, tapi tidak merusak kebudayaan itu sendiri gitu. Saya sepakat ya, Kang Maman ya.
karena sekolah gitu ya, pendidikan itu kadang-kadang menjauhkan dari tradisi. Karena tadi kita bicara mengenai pengetahuan lokal, pengetahuan tradisional. Tradisi itu dipersepsikan jauh di belakang, tidak modern dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang sekolah ini bukan membuat mereka makin pintar, tapi membuat mereka makin jauh dari kampung. Nah, bagaimana sekarang pendidikan itu membuat teman-teman muda ini, milenial, baik yang di Pasariri dan di masyarakat adat yang lain, bersekolah itu makin pintar, membuat mereka makin dekat dengan kampung, bukan makin jauh. Iya, Ya, makin bangga. makin bangga. Karena kadang-kadang kok saya rasanya beda ya sama abah gitu. Cara berpikirnya nggak nyambung deh, karena dengan pendidikan yang baru ini saya kira tugas kita bersama ya. Ya. Tugas para milenial untuk banyak belajar dari para tokoh adat, tetapi juga para tokoh adat untuk bisa mentransfer, memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada kawula muda lah istilahnya. Kalau di saya dulu kawula muda, kalau sekarang apa? Milenial ya. Kalau saya dulu kawula muda, saya kan generasi 90. Musiknya apa? Metallica dan sebagainya. Karena sekarang beda ini sudah model DJ itu saya nggak ngerti sekarang. Nah, ini bagaimana kemudian mentransfernya dengan gaya yang kekinian, tetapi nilai-nilainya bisa masuk. Saya kira itu yang perlu kita kembangkan sehingga nanti ke depan pengampuan terhadap seluruh pengetahuan, teknologi dan sebagainya itu yang ini masih perjuangan panjang kita semua, Abah. Saya punya acara tuh mingguan tuh, namanya Ngawangkong Kelas Kasepuhan. Iya. Boleh tuh. Jadi Ngawangkong Kelas Kasepuhan itu ngobrol-ngobrol bersama anak-anak muda, bagaimana menyampaikan pesan-pesan yang ada di setiap tradisi dan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat adat gitu. Luar biasa. Ya, baik, Sobat Hijau, penetapan status hutan adat tidak hanya memberikan legalitas hutan adat pada masyarakat hukum adat, namun menjamin ruang hidup masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat secara kearifan lokal dengan pengetahuan tradisional dalam menjaga kelestarian ekosistem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih sekali. Terima kasih juga, Mbak Pras. Luar biasa buat teman-teman milenial ya. Nanti akan bertemu lagi di kesempatan ngopi sore selanjutnya. Oke, selamat pagi, bye. Selamat pagi.